Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira ummah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza asurat alayya haja falyukthir as-salata alayya fa inna as-salata alayya takshiful ghumum wal humum wal kurub wa tukaththirul arzaq wa taqdil haja. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil adyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idhali. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatid yang banyak hadir di majelis ini. Kita doakan para asatid alim ulama panjang umur, iman Islam sehat walafiat. Para tokoh masyarakat, para hujjaj, wabil khusus Ketua DKM Musholla Nurul Hakim. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan balasan yang berlimpah ruah sehingga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita senang dan gembira dengan kita membaca kisah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca daripada pembacaan rawi, dan di dalamnya kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua yang hadir kita doakan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang hadir dan yang membantu, Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, tetap iman Islam, sehat walafiat, rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu Allah datangkan rezeki-rezeki yang halal dan berkah, karena keturunannya jadi orang soleh dan solehah, sehingga kita semuanya dari afat, bala, bahaya, musibah dan bencana tidak akan kembali kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan husnul iman. Amin ya rabbal. Malam ini kita peringati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai perwujudan rasa senang kita, rasa gembira kita dengan hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di acara Maulid pasti Allah berikan keberkahan yang banyak, dan insya Allah yang hadir
tidak tergolong daripada orang-orang yang apes. Apes tahu apes? Apes tahu apes? Supaya tidak tergolong daripada orang-orang yang sial dan tidak tergolong daripada orang-orang yang apes, apabila dengar nama Sayyidina Muhammad, itu mulut buka sholawat kepada Nabi SAW, insya Allah tidak tergolong orang-orang yang apes, tidak tergolong orang-orang yang sial. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang apes itu, orang yang sial itu adalah orang yang apabila disebutkan namaku tidak mau bersolawat kepadaku, kata Nabi SAW. Makanya ketika kita mendengar nama Sayyidina Muhammad, salawat kepada Nabi itu sudah merupakan rahmat. Mulut ini adalah mulut-mulut yang kotor. Suka dusta enggak? Suka bohong enggak? Enggak bohong. Suka ngomongin orang enggak? Enggak ngomongin orang. Suka berkalimat kotor kadang-kadang. Tapi itu semuanya akan terampuni dan akan dirahmati oleh Allah ketika mulut yang banyak berbuat dosa, mulut yang tukang bohong, mulut yang tukang ngomongin orang, jangan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka mulut itu akan menjadi mulut yang rahmah. Nanti ini akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah banyak baca sholawat kepada Nabi SAW sudah cukup. Insya Allah bakal dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad SAW. Inilah kita malam ini. Alhamdulillahirabbil. Jadi maulid ini perwujudan, luapan hati rasa senang dan gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selaku umat pantas, karena yang lahir adalah makhluk manusia yang teristimewa. Ada orang di rumah sakit di bidan, terus lahir itu bocah. Begitu lahir, kira-kira kalau dikasih tahu sama bidan, Pak, anak bapak udah lahir, girang nggak tuh orang tuanya? Cuk, kakeknya girang nggak kira-kira? Neneknya girang nggak kira-kira? Dapat diyakinkan nggak tuh bocah nanti bakal jadi orang soleh? Dapat yakin nggak? Belum tentu kalau nggak dididik. Itu anak yang baru lahir, orang tuanya girang, bapaknya girang, ibunya yang baru melahirkan juga girang, kemudian juga kakeknya girang, neneknya girang, paman bibinya girang. Padahal itu bocah belum tentu jadi orang soleh. Lah ini yang lahir Nabi Muhammad SAW, yang bakal membela kita, yang bakal memberikan syafaat kepada kita di saat manusia-manusia tidak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya jadi anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang nyenangin hati orang tua. Semasa kecil seperti ini diajarkan kadang-kadang. Diajarkan bagus sama orang tua, jangan melawan sama orang tua, jangan nyakitin hati orang tua. Udah pada besar dan jadi anak muda, apalagi jadi orang-orang yang sudah berilmu, jangan sekali-kali nyenggol daripada hati orang tua. Sealim apapun, sehebat apapun seorang anak,
nyakitin daripada hati kedua orang tua yang dia berbicara, kemudian si hati orang tua tersenggol. Waktu orang tua tidur, itu orang tua masih terasa sakit hati, wallahi itu anak akan jadi anak yang apes. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, apalagi sama ibu, hati-hati. Kadang-kadang ada orang doanya nggak diijabah. Kadang-kadang ada orang yang kepengenannya belum diterima oleh Allah. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya kepengen selalu sukses. Ini bocah, coba diem ya, diem. Ini kalau kagak diem, ini bocah kargo aja sono ke Australia. Kenapa tidak sukses? Kenapa tidak berhasil? Minta sono, minta kemari, datang ziarah ke makam wali. Orang tua sakit hati waktu tidur. Si anak gak bakal diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajud setiap malam, orang tua sakit hati, itu tahajudnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat yang wajib, baca Quran, lain-lain semuanya, tetap tuh anak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahnya. Sebelum si orang tua yang sakit hati sampai memaafkan dan ridho kepada itu anak, baru itu anak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pada punya ibu, yang pada punya bapak masih bersyukur nih, alhamdulillah. Masih apa? Masih bisa datang ke orang tua. Assalamualaikum mbah, assalamualaikumnya, maafin saya, ridhoin saya, doain saya. Ketika anak berani ngomong begitu, maafin saya, ridhoin saya, doain saya, itu orang tua pasti memaafkan insya Allah. Ketika orang tua sudah memaafkan, maka pintu-pintu keran-keran rezeki bakal dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho ibu bapak. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Murkanya Allah tergantung daripada murka ibu dan bapak. Anak yang paling kesian ketika emaknya meninggal, ketika bapaknya meninggal, itu emaknya masih bawa sakit hati. Begitu emak membawa sakit hati, emak menghembuskan napas yang terakhir, si anak belum minta maaf. Itu yang kesian tuh anak yang seperti itu. Makanya baik-baik berkalimat kepada orang tua. Ini udah pada bagus, udah pada bisa pakai baju koko, alhamdulillah. Udah pada bisa pakai peci, alhamdulillah. Ibu-ibu udah pada bisa pakai jilbab, alhamdulillah. Baik-baik. Peci tidak jamin orang bisa masuk surga. Baju gamis gak jamin orang bisa masuk surga. Jilbab gak jamin orang bisa masuk surga. Yang dijamin orang bisa masuk surga apabila dia ibadah bagus, kemudian orang tua ridho kepadanya dan orang tua selalu mendoakannya. Itu pasti menjadi anak-anak yang berhasil insya Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak yang selalu menyenangkan daripada hati kedua orang tua beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu didoakan. Itu saking Nabi kepengen kedua orang tuanya menjadi umat Nabi. Kenapa? Karena umat yang paling marhumah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi minta, ya Allah, tolong ya Allah, jadikan, hidupkan bapak, hidupkan abah saya sebentar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Pak Nabi, Ibu Nabi masuk neraka, naudzubillah min dzalik, itu orang gak kenal Nabi SAW. Nabi doa kepada Allah, abahnya hidup. Begitu abahnya hidup, abahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Begitu juga ibunya Nabi SAW seperti itu. Abang ibunya Nabi SAW termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semua yang terkait dengan Nabi itu pasti mulia. Kenapa? Karena dikatakan dalam Adibai tadi, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus tentang kejadiannya dan paling bagus tentang akhlaknya. Siapa itu? Sayyidina Muhammad. Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang paling sempurna. Dikatakan kamil wa syamil. Manusia yang paling sempurna dan lengkap semuanya. Kebaikan-kebaikan itu terkumpul kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya rambut, punya rambut enggak? Rambut yang paling bagus adalah rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ini rambut kita, ada nggak rambut kita orang sini nih rambutnya yang ada di museum, ada nggak? Woi, ada nggak? Orang sini rambutnya ditaruh di museum, ada nggak? Tapi lihat rambut Nabi ditaruh di museum, betul? Dari kenapa? Dari karena mulianya Sayyidina Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid. Ketika perang, sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid itu kopiahnya jatuh. Begitu kopiahnya jatuh, sahabat Khalid bin Walid ini terus rangsek ke depan. Padahal apa? Padahal taruhannya nyawa. Kemudian setelah rangsek ke depan bukan mau ngelawan musuh, tapi mau ngambil peci yang jatuh. Begitu peci itu diambil, kemudian sahabat tanya, ya Khalid bin Walid, engkau kelihatannya bergegas-gegas. Aku kira engkau mau melawan musuh, mau memerangi musuh, tapi ternyata engkau hanya mengambil peci. Apa kata si Khalid bin Walid? Karena di peci ini ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Sampai begitu dihormati. Jadi sesuatu yang kaitan dengan Nabi udah pasti mulia. Batang korma sampai masuk surga, batang korma masuk surga. Orang sini mudah-mudahan masuk surga. Insya lah malu sama batang korma masuk surga. Masa orang sini kagak masuk surga? Malu. Makanya yang penting apabila dengar Sayyidina Muhammad, udah lisannya udah lisan rahmat. Girang kalau udah sholawat udah girang udah. Kenapa? Karena sholawat kita sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW. Tadi dibacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu dalam keadaan ada kesulitan, katanya, kamu dalam keadaan hajat kamu tidak terkabulkan, kamu dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan resah, dalam keadaan sulit, dagang selalu rugi, kerja baru sebulan udah di PHK, naudzubillah min dzalik. Maka kata Nabi SAW, fal yuksiris sholata alaiya, disuruh banyakin sholawat menabi. Fa inna sholata alaiya, sungguhnya sholawat kepada Nabi SAW itu akan membuka daripada pintu-pintu rezeki, membuka daripada orang-orang yang dalam keadaan sedih, dengan bersolawat hilang kesedihan. Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan hajat-hajatnya dengan berkat sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, dulu ada orang
yang hidupnya miskin. Orang kalau hidupnya miskin, biasanya anaknya banyak, bener ya? Miskin anaknya banyak, sekian banyak. Akhirnya nggak kecukupan dia. Tiap hari kehidupannya nggak berkecukupan. Minjem duit sebelah sini, minjem lagi sini, minjem lagi ke sini, minjem lagi ke sini, minjem lagi ke sini. Warung utang, warung ini utang, warung ini utang, sampai mau jalan susah. Mau lewat sini ada tukang warung yang itu, betul? Mau lewat sini ada tukang warung yang itu, betul? Mau jalan susah. Berapa jumlahnya utangnya? Jumlah utangnya itu 500 dinar. Dinar itu uang emas. Kemudian untuk melunasi utang-utang yang ada, akhirnya dia datang kepada satu orang saudagar. Supaya apa? Supaya utangnya hanya sama saudagar aja deh. Yang lainnya mau dilunasin. Dia datang sama saudagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kabar apa kau? Begini saudagar, saya punya utang banyak di satu kampung. Sampai saya malu. Sekarang saya kepengen dibantu. Saya pinjam duit sama saudagar aja. Berapa duit? 500 dinar. Oh baik. Saudagarnya baik. Alhamdulillah. Dikasih 500 dinar. Catat. Kapan mau bayar? Dia tulis, saya mau bayar pada bulan yang akan datang tanggal sekian. Disimpan catatannya oleh saudagar. Pulang deh. Begitu pulang dia bayarin utangnya. Pulang tuh saya bayar, bayar, kelar semuanya. Udah selesai semuanya, kosong dia. Karena 500 dinar habis dipakai buat bayar utang. Akhirnya ini saudagar udah waktunya. Begitu udah waktu tandanya nagih. Namanya orang punya utang, kudu ditagih nggak? Woi, kudu ditagih nggak? Oh ini muka-muka utang ini. Tapi insya Allah besok lunas, insya Allah. Ya. Kalau sekarang mah jarang orang yang nggak punya utang, betul? Rumah utang, betul? Mobil, motor, sepeda, anak, masa anak utang? Cok. Jadi jarang orang yang nggak punya utang zaman sekarang itu jarang. Akhirnya saudagar ini lagi, Fulan, ini udah waktunya, mau dibayar. Bagaimana saya mau bayar? Saya nggak punya uang sama sekali. Uang yang dari saudagar udah saya berikan semuanya. Sampai saya sekarang ini juga tetap kekurangan katanya. Nggak bisa. Udah waktunya. Kalau gitu mari kita ke Godi. Godi itu hakim. Dibawa ke Godi, dibawa ke hakim. Begitu dibawa ke hakim, ada apa ini? Ini hakim. Ini orang punya utang sama saya. Sudah waktunya. Dia janji tanggal sekian, ini belum terbayar. Oh kata hakim, kalau begitu kau mesti bayar. Bagaimana sih bisa bayar Pak Hakim? Duit saya sudah habis. Kalau memang begitu kau harus dipenjara. Pak Hakim jadi penjara sekarang saya Pak Hakim. Saya punya anak bini Pak Hakim. Tolongin dong supaya saya pulang dulu. Bisa saya lapor kepada istri saya, bilang kepada istri saya dan anak-anak saya bahwa saya bakal dipenjara. Nggak bisa begitu aja, mesti ada jaminannya. Apa jaminannya? Tidak ada jaminannya. Yang menjamin saya adalah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Hakim dulu dengar begitu percaya. Udah pulang lah. Pulang nih orang. Begitu pulang bilang sama bininya, wahai istriku, saya dipanggil Godi tadi, dipanggil hakim, bahwa saya bakal dipenjara. Emang kenapa bisa begitu?
Ya saya punya utang 500 dinar belum bayar. Kemudian kok bisa pulang? Apa jaminannya? Saya bilang jaminannya adalah Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Ya kalau udah begitu udah. Kalau udah jaminannya itu, kata istrinya, mari bang, dari mulai habis isya kita baca sholawat biar banyak. Jadi si laki sama bini malam itu baca sholawat, bener-bener baca sholawat pakai hati. Waktu dia baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketiduran dia, lenggut. Tiduran lenggut. Ya orang hadir maulid nih, ada yang lenggut ini. Ada nggak yang lenggut? Ada, kelihatannya mah iya. Bener, bener. Masuk neraka, iya juga. Masuk neraka, iya juga, lenggut. Ketiduran. Begitu ketiduran, itu mimpi didatangi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang banyak baca sholawat sama Nabi, insya Allah bakal mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di antara kita yang hadir ada orang-orang yang mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di satu kampung ada orang yang pernah mimpi Nabi Muhammad, maka insya Allah sekampung itu menjadi kampung yang berkah. Insya Allah. Kita mohon kepada Allah supaya di antara yang hadir nih, supaya ada yang ntar malam mimpi Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Ini orang didatengin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu didatengin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, ya fulan, besok engkau datang kepada seorang wali. Wali yang dimaksud adalah gubernur maksudnya. Kepada seorang wali, bilang kepada itu wali, bilang itu kepada gubernur, bahwa engkau minta uang sebanyak 500 dinar untuk membayarkan hutang engkau. Kirim salam dari aku, kata Nabi. Kemudian yang kedua, sampaikan lagi, bilang sama wali sama gubernur, sholawat yang dibaca itu malam udah lengkap 1000. Si gubernur ini biasanya baca sholawat semalaman itu 1000. Malam itu dia ragu-ragu, udah 1000 apa belum, udah 1000 apa belum, udah 1000 apa belum gitu. Ini baca sholawat 1000 semalaman ya, insya. Baca sholawat semalaman 1000, insya dapat berkah dari ini. Bangun dari tidurnya. Begitu bangun dari tidurnya, pagi-pagi benar dia datang. Dia datang ke gubernur, datang ke wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gubernur, ya wali, saya datang kepada engkau. Nabi kirim salam kepada engkau. Ini kaget. Kok Nabi kirim salam sama di gubernur? Apa salam Nabi? Salam Nabi, engkau harus memberikan aku uang sebanyak 500 dinar untuk aku bayarkan kepada orang yang aku punya hutang kepadanya. Agak bingung juga, datang-datang mau minta duit gitu maksudnya. Kemudian ada salam apa lagi? Ada salam dari Nabi SAW. Engkau nih biasa baca sholawat semalaman tuh 1000. Lagi malam kau baca ragu-ragu, udah cukup 1000 apa belum? Nabi kirim salam kepada engkau, sholawat yang engkau baca semalam udah cukup 1000 katanya. Akhirnya dia girang, nih gubernur girang. Engkau benar ketemu Nabi, mimpi Nabi salam begitu. Iya, itulah salam dari Nabi SAW. Akhirnya nih gubernur ambil duit 500 dinar. Nih, aku kasih 500 dinar. Kemudian sebagai tanda terima kasih aku yang engkau sudah menyampaikan salam dari Nabi, aku kasih lagi ini 3000 dinar. Berarti berapa? 500 dinar ditambah 3000 berapa jadinya? Berapa jadinya? 3005. Jadi banyak nggak? Jadi banyak nggak? Utang kebayar, duit pun punya.
Dan setelah itu datang ke kodi, ke hakim. Begitu datang ke hakim, tahu hakim ngelihatnya orang datang, hakim langsung berdiri. Orang heran, kok orang yang mau disidang hakim sampai berdiri. Begitu berdiri, hakim nyamperin, dipeluknya orang. Ya fulan, aku terima kasih kepada engkau bahwa semalam aku mimpi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah kepadaku, bicara, siapa orang yang membantu daripada orang yang punya utang 500 dinar, maka kamu bakal dapat syafaat dariku nanti di yaumil mahsyar. Akhirnya nih hakim ngasih lagi 500 dinar. Jadi berapa tuh? Woi, berapa? 4.000. Udah ngasih lagi 500 dinar karena engkau sudah gembira dan aku gembira berkat engkau. Sampai aku didatangi oleh Nabi, aku ngasih lagi 500 dinar. Jadi berapa? 4.500. Datang lagi orang yang menghutang kepadanya. Ini saudagar yang tadi ngutangin datang lagi. Begitu datang meluk lagi. Begitu meluk lagi, ya Allah berkat kamu aku didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka utang kamu bebas. Dan aku kasih uang kamu 500 dinar. Jadi berapa tuh? Jadi berapa tuh? Yang tadinya punya utang 500 dinar, maka jadi punya uang 5.000 dinar. Berkat apa itu? Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala al-gikal. Allahumma sholli wa sallim. Insya Allah berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat kita Allah kabulkan insya Allah. Siapa-siapa orang-orang yang dalam keadaan susah diangkat kesusahannya oleh Allah, diganti dengan kesenangan. Dan siapa-siapa yang selalu dalam keadaan merugi, insya Allah mendapatkan keuntungan yang besar berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau udah kaitannya dengan Nabi, udah nggak ada bandingannya. Udah surga nggak boleh masuk yang lain kecuali Nabi lebih dulu. Nabi Adam aja alaihissalam, begitu Nabi Adam buka matanya ngelihat Siti Hawa, orang surga. Siti Hawa ini nenek kita orang surga. Namanya orang surga, cakep nggak kira-kira? Wih, orang surga cakep nggak? Cakep. Nabi Adam begitu melihat, melek matanya ngelihat Siti Hawa begitu cakep, cantik banget, luar biasa. Itu Nabi Adam kepengen minta dinikahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan boleh kamu nikah, tapi harus ada maharnya. Apa maharnya ya Allah? Maharnya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Jadi pernikahan Nabi Adam kepada Siti Hawa maharnya solawat 10 kali. Ini anak-anak muda, anak-anak muda, ente mau ngasih mahar solawat aja ya 10 kali ya. Ente mau ngasih mahar, mau nikah nih, ente mau nikah, mau ngasih mahar sama calon istri ente solawat 10 kali aja ya. Ya, mau nggak? Mau nggak? Calon istri belum tentu mau. Entenya mau, calon istrinya belum tentu mau.
Kepengennya apa? Emas 5 gram, betul? Emas 10 gram, betul? Gelang 15 gram, betul? Kalung 50 gram, betul? Itu kepengennya. Kadang-kadang urusan sholawat mah dianggap remeh. Kenapa? Karena merasa bisa. Padahal azim sholawat itu, azimlah sholawat itu. Sangat luar biasa sholawat itu. Ada orang yang kelumah-kelumik baca sholawat, kelumah-kelumik baca sholawat. Saya sering cerita ini, pedagang madu. Pedagang madu itu kalau pagi dia dagang. Ini istrinya, istri pedagang madu. Kalau lakinya lagi berangkat kerja, berangkat dagang, ini istrinya depan pintu ngedoain, ya Allah, semoga suami saya dapat keuntungan yang berkah. Bahasanya begitu. Bukan dapat keuntungan yang banyak, dapat keuntungan yang berkah. Sebab kalau banyak belum tentu berkah. Didoain, ya Allah suami saya biar dapat keuntungan yang berkah. Setelah itu ini istri terus baca sholawat, nggak pernah berhenti. Dia baca sholawat selama suaminya dagang, si istrinya baca sholawat. Bini kita begitu nggak Pak? Kita pergi kerja, kita dagang, bini kita mah, ngapain? Baca sholawat nggak? Baca nggak? Jangan begitu, pasti bini-bini yang begini mah baca, insya Allah ya Bu ya. Baca nggak Bu? Baca nggak Bu? Berkah nanti, hasil suaminya berkah. Akhirnya pulang. Begitu pulang nih pedagang madu dapat ribihin kasir, dapat keuntungan yang banyak. Dia pulang dapat keuntungan yang banyak, dia pulang dapat keuntungan yang banyak, dia pulang dapat keuntungan yang banyak. Ini si suaminya nggak tahu bahwa dia berdagang, dibacain sholawat terus sama istrinya, nggak tahu. Tahu-tahu ini si tukang madu dipanggil sama satu syekh ini mimpi bahwa engkau katanya mendapatkan keuntungan yang banyak dengan berkat istrimu. Apabila kamu pergi berdagang, istrimu itu selalu baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus dia, kenapa sih? Sayangi istrimu. Besok kamu pulang dagang, jangan pulang ke rumah dulu. Besok kamu pulang dagang, kamu mampir ke toko emas, beliin dia emas 2 gram, beliin dia emas kalung 20 gram, kemudian gelangnya 5 gram, tangan kirinya 5 gram, kemudian cincin beli 5 gram. Lengkap nggak tuh? Lengkap nggak tuh? Kalungnya berapa? 20 gram. Terus ininya berapa? 5 gram, yang kirinya berapa? Cincinnya berapa? Lengkap nggak tuh? Bawa pulang, girang nih, pedagang madu girang. Sampai rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa. Emang istrinya soleha. Kalau suami pulang udah cium tangan. Ya bang, sehat bang, sehat. Masuk bang, masuk. Terus kata suaminya, sini nih, ini sekedar hadiah, dikeluarin. Ini saya belikan kamu emas kalung 20 gram, kemudian gelang 5 gram, yang kiri 5 gram sama cincin 5 gram. Ya, ini adalah hadiah dari saya selaku suamimu. Kira-kira ibu-ibu kalau begitu girang nggak Bu? Suaminya beli emas girang nggak? Girang nggak? Bacain sholawat. Shallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, umat Islam sehat walafiat. Lisan-lisan kita selalu lisan-lisan yang baca sholawat ala Nabi. Kampung ini menjadi kampung yang berkah. Insya Allah pengurus musola berkah, panitia-panitianya juga berkah, RT, RW dan orang-orang yang terkait di pemerintahan ini berkah, para asatid dan alim ulamanya berkah, ibu-ibunya juga selalu berkah. Insya Allah kita selalu akan mendapatkan rezeki yang halal yang banyak, yang selalu rezeki itu membawa senang dunia dan akhirat. Segala
kesulitan-kesulitan diangkat oleh Allah, diganti dengan segala kemudahan. Insya Allah kita selalu diberikan selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah dunia sholli al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala minna syaqiyan aw mahruma. Bijahi sayyidil Mustafa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.